Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Imawan dan Imawati dimanapun berada. Semoga pada hari ini kita tetap mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini dan pertemuan pertama kita ini, kita akan membahas terkait dengan toharoh. Apa sih toharoh itu? Secara bahasa, toharoh berarti suci dan bersih, baik itu suci dari kotoran lahir maupun dari kotoran batin berupa sifat dan perbuatan tercela. Sedangkan secara istilah fikih, toharoh adalah mensucikan diri dari najis dan hadas yang menghalangi sholat dan ibadah-ibadah sejenisnya dengan air atau tanah atau batu. Penyucian diri di sini tidak terbatas pada badan saja ya teman-teman, tetapi juga termasuk pada pakaian dan tempat. Nah, hukum taharah ini bersifat wajib, khususnya bagi orang yang akan melaksanakan sholat. Hal ini didasarkan pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6 dan hadis Nabi SAW yang berbunyi, Miftahun sholati tuhur, artinya kunci sholat itu adalah bersuci. Hadis riwayat At-Tirmizi. Alat yang digunakan untuk bersuci itu terdiri dari air, debu, dan batu atau benda padat lainnya seperti daun, tisu yang bukan berasal dari najis atau kotoran. Benda padat tersebut digunakan khususnya ketika tidak ada air. Namun, jika ada air yang bisa digunakan bersuci, maka disunahkan untuk lebih dahulu menggunakan air. Tapi tidak semua air dapat digunakan untuk bersuci ya teman-teman. Air yang dapat digunakan untuk bersuci yaitu yang pertama, ada air mutlak, yaitu air yang suci lagi mensucikan seperti air mata air sungai, zam-zam, air hujan, salju, embun, dan air laut. Kemudian jenis air yang kedua adalah air mustamal, yaitu air yang telah digunakan untuk wudhu dan mandi. Sedangkan air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci antara lain air mutanajis, yaitu air yang sudah terkena najis kecuali dalam jumlah yang besar, yakni minimal 2 kula atau sekitar 500 liter, dan tidak berubah sifat kemutlakannya, yakni berubah bau, rasa, dan warnanya. Kemudian air yang tidak dapat digunakan bersuci yang kedua adalah air suci tetapi tidak dapat mensucikan seperti air kelapa, air gula, air susu, dan semacamnya. Namun air yang bercampur dengan sedikit benda suci lainnya seperti air sabun ataupun kapur barus dan wangian, selama tetap terjaga kemutlakannya, maka hukumnya tetap suci dan mensucikan. Tapi jika campurannya banyak hingga tidak layak lagi disebut air mutlak, maka hukumnya tidak dapat mensucikan. Mungkin cukup itu dulu untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.